Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja yang terkenal suka memberikan perintah aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas sudah curiga, pasti ini perintah yang aneh lagi. Ia pun bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa itu, Paduka yang mulia?" Baginda Raja mengangkat tangan, berusaha tampak serius. "Aku ingin kamu menangkap petir saat turun hujan, Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdik yang mereka katakan." Mendengarkan perintah itu, Abu Nawas pun langsung sadar kalau Baginda Raja sedang berusaha menjebaknya. Tapi dengan tenang, ia menjawab, "Baiklah, Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah ini. Namun ada satu syarat, Paduka." Baginda Raja menyipitkan mata, merasa penasaran. "Apa syaratmu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, Paduka. Karena hanya rantai emas yang bisa menangkap petir. Nah, selain itu, hamba juga perlu bantuan pasukan istana untuk menahan rantai tersebut saat petir menyambar, Paduka. Kalau tidak, kita semua bisa terbakar oleh kekuatan petir." Baginda Raja terdiam, memikirkan permintaan ini. Memberikan rantai emas sebesar itu jelas akan merugikan istana. Apalagi melibatkan pasukan hanya untuk sesuatu yang memang tidak mungkin. Tapi Baginda Raja tak mau terlihat kalah dari Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi ingat, Abu Nawas, kalau sampai gagal, kamu akan dihukum berat." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Hamba siap, Paduka." Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Petir bersahutan membelah langit malam yang gelap. Abu Nawas dan pasukan istana sudah berbaris di tengah lapangan. Masing-masing memegang ujung rantai emas besar yang berkilauan saat tersambar kilat. Dengan suara lantang, Abu Nawas memberikan komando, "Pegang erat rantainya, jangan biarkan petir itu lolos." Tiba-tiba kilat menyambar dengan keras di kejauhan. Abu Nawas segera berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan sampai kalian melepaskan rantai ini, atau kita semua akan celaka." Mendengar teriakan itu, para prajurit langsung panik. Mereka gemetaran, ketakutan, dan mulai melepaskan rantai satu persatu. "Aku tak mau mati tersambar petir!" teriak seorang prajurit sambil kabur. Yang lainnya pun mengikuti, lari pontang-panting meninggalkan Abu Nawas sendirian. Melihat pasukannya kabur, Abu Nawas berteriak pura-pura marah, "Hei, jangan lepas, petirnya kabur gara-gara kalian." Sambil bersandiwara, ia berlari mengejar petir yang tak pernah bisa ditangkap. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah yang lelah. Baginda Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap bertanya, "Jadi gimana, Abu Nawas? Apakah kamu berhasil menangkap petir?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Hamba hampir berhasil, Paduka. Tapi sayangnya pasukan Paduka itu ketakutan dan melepaskan rantai emasnya. Akibatnya petir itu kabur, Paduka." Baginda Raja hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa Abu Nawas berhasil lolos dari perintah mustahil ini. Namun tak ada yang bisa ia lakukan. Semua sudah sesuai dengan rencana, meski tentu saja tidak ada petir yang tertangkap. Dengan senyum kecil, Baginda Raja berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini aku biarkan kamu lolos. Tapi ingat, lain kali kamu benar-benar harus menangkap petir, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dengan kemenangan dan menjawab, "Tentu, Paduka yang mulia. Lain kali hamba akan lebih siap, Paduka. Mungkin hamba juga butuh jaring dan pancing, Paduka." Baginda Raja tertawa mendengarkan jawaban itu. Meski sering merasa dikerjai, ia tak bisa menahan kekagumannya pada kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati senang, sementara Baginda Raja duduk di singgasananya sambil berpikir, entah bagaimana caranya dia selalu saja bisa lolos dari jebakanku. Kisah selanjutnya.
Entah kenapa, suatu hari Abu Nawas merasa ingin menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Ia mendengar tentang seorang guru besar yang terkenal dengan ilmu uniknya, yaitu ilmu diam. Kabarnya ilmu ini bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan tidak berkata apapun. Abu Nawas merasa sangat penasaran dan memutuskan untuk menemui sang guru besar. Setelah melewati perjalanan panjang dan berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah sang guru. Ia langsung berkata penuh semangat, "Tuan Guru, aku ingin belajar ilmu diam, Tuan Guru." Sang guru pun tersenyum bijak dan menjawab, "Baiklah Abu Nawas, untuk mempelajari ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Kalau berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas berpikir, hanya diam, ini tantangan mudah, tentu aku bisa. Tanpa ragu ia pun menerima tantangan tersebut. Di hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar dengan langkah tenang. Biasanya ia dikenal sebagai orang yang cerewet dan suka melucu. Namun kali ini ia diam 1000 bahasa. Orang-orang di pasar pun menjadi heran. Mereka bertanya-tanya, ada apa dengan Abu Nawas? Apakah dia sakit? Tetapi Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyum kecil dan tetap tidak berbicara sepatah kata pun. Di hari kedua, 2 tetangganya datang ke rumah Abu Nawas. "Tolong bantu kami memindahkan barang berat Abu Nawas," kata salah satu dari mereka. Namun karena sedang menjalankan tantangan, Abu Nawas hanya menggeleng dan melambaikan tangan, memberikan isyarat bahwa ia tak bisa membantu. Tetangganya pun menjadi kecewa dan bingung. Kenapa Abu Nawas tiba-tiba tidak mau berbicara atau membantu? Ada apa dengannya? Gumam mereka. Di hari ketiga, Abu Nawas diundang ke rumah temannya untuk makan malam. Sang teman menyajikan hidangan lezat dengan penuh kebanggaan. Ketika makanan selesai disantap, temannya bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Enak tidak masakanku?" Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Sang teman bingung dan mulai cemas. Apa masakanku tidak enak ya? Sampai Abu Nawas tidak mau memberikan komentar. Pikirnya merasa tersinggung. Dan hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Paman, di mana arah ke rumah sakit, Paman?" tanya anak itu. Karena tidak boleh berbicara, Abu Nawas hanya menunjuk ke sebuah jalan secara asal. Anak kecil itu pun menuruti arah tersebut, namun ia malah berakhir di kandang kambing. "Ini bukan rumah sakit," seru anak itu kebingungan. Di hari kelima, Abu Nawas mulai merasa ujian ini sangat sulit. Diam selama ini ternyata lebih melelahkan daripada berbicara. Ia rindu bercanda, bercerita, dan tertawa bersama orang-orang. Namun ia bertekad untuk menyelesaikan tantangan ini hingga akhir. Akhirnya di hari ketujuh, Abu Nawas kembali ke rumah sang guru. Dengan ekspresi penuh harap ia berkata, "Tuan Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam, Tuan Guru?" Sang guru pun tertawa kecil dan menjawab, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat seseorang menjadi bijaksana. Kadang-kadang justru kita perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria." Abu Nawas pun tertegun mendengar kata-kata sang guru. Setelah berpikir sejenak, ia tersenyum lebar dan berkata, "Wah, Tuan Guru, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang aku kira. Terima kasih Tuan Guru. Mulai sekarang aku akan berbicara lagi. Tapi kali ini aku akan lebih bijak dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam, Tuan Guru." Sang guru pun mengangguk puas dan berkata, "Itulah pelajaran yang sesungguhnya, Abu Nawas." Abu Nawas pun pulang dengan hati lega, siap menjadi orang yang lebih bijak, bukan karena diam, tetapi karena tahu kapan harus membuka mulut dan kapan harus menutupnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini tak lepas dengan seorang tetangganya yang kadang menjadi musuh, kadang menjadi kawan. Walaupun seringnya mereka menjadi musuh, tetapi tak jarang juga
mereka bercanda selayaknya kawan dekat. Ya, Abu Jahil. Si Abu Jahil ini memang sudah lama sekali membujang. Entah apa yang menghalangi dirinya untuk segera menikah, padahal umurnya sudah hampir kepala 4. Dan alhamdulillah, di kisah ini Abu Jahil baru saja menikah. Dan yang membuat heboh adalah ia mendapatkan kesaktian langsung ketika ia sudah menikah. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini berawal ketika Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik dan kaya. Kawan-kawannya pun bersorak-sorai. Akhirnya terungkap kenapa Abu Jahil bertahan membujang selama ini. Ternyata Abu Jahil menunggu seorang wanita cantik kaya itu menjadi janda. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumah Abu Jahil untuk mengucapkan selamat. Tak lupa, ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. Maaf ya, Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana, kata Abu Nawas. Oh, nggak apa-apa Abu Nawas. Silakan duduk dulu, balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil. Duhai suamiku, mataku sakit. Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. Gimana sakitnya? Udah mendingan kan? Tanya Abu Jahil. Iya, aku sudah nggak merasakan sakit, jawab istrinya manja. Tapi tanganku masih sakit suamiku, kata sang istri. Aduh, kenapa tangannya sayang? Tanya Abu Jahil khawatir. Tadi waktu nyuci kayaknya keselio deh, jawab istrinya. Tangan mana yang sakit? Coba aku sembuhin, ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. Gimana, sakitnya sudah hilang kan? Tanya Abu Jahil. Iya sayang, sudah hilang, jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. Aku gak nyangka, ternyata kamu sakti juga ya Abu Jahil. Hanya dengan menciumnya saja, semua penyakit bisa langsung sembuh, kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. Oh ya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang sakit ini. Bisa nggak kamu sembuhin? Pinta Abu Nawas. Oh ya jelas bisa lah. Sakit apa kamu? Tanya Abu Jahil. Ini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Tolong dong sembuhin, kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. Pergi kamu, dasar wong gendeng, bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun tertawa dan lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Dan lebih usilnya lagi, Abu Nawas memberitahukan kepada orang-orang bahwa Abu Jahil mempunyai ilmu sakti. Segala bentuk penyakit bisa disembuhkan langsung di tempat. Walhasil, besoknya banyak warga yang antri di depan rumah Abu Jahil. Mereka semua ingin disembuhkan dengan kesaktian Abu Jahil. Ada yang sakit panu, korengan, dan ada pula seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang sudah besar, tapi mukanya masih saja belepotan dengan ingus. Kisah selanjutnya. Memanglah pantas peribahasa jodoh nggak kemana, garam di gunung, asam di laut, akhirnya ketemu juga di panci. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali dari suatu ketika Abu Jahil dan kedua temannya hendak melakukan suatu pengembaraan. Sebenarnya Abu Jahil sudah mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapat tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut.
Dan singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah mereka berdua di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh raja yang bengis. Bahkan baru saja memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. "Siapa kalian? Dari mana kalian?" tanya sang prajurit. "Kami dari negeri Baghdad, Tuan," jawab Abu Jahil dan dua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. "Oh, jadi kalian dari negeri Baghdad. Untuk apa kalian datang kemari? Atau jangan-jangan kalian ini mata-mata?" bentak sang raja. "Ampun Tuan Raja, kami hanyalah rakyat biasa," jawab Abu Jahil. Awalnya sang raja tak percaya begitu saja, tapi setelah menginterogasinya cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. "Baiklah, karena kalian adalah seorang tamu, maka kami akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap di sini selama 3 hari. Tapi sebelumnya, kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan," kata sang raja. "Aturan? Aturan apa Tuan Raja?" tanya mereka. "Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Nah, di dalam gudang itu banyak terdapat tikus. Jika ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap di sini akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita jelek dan jorok. Tapi kalau berhasil tidak menginjak tikus sama sekali, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik," jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya ia pun ditempatkan di kamar kotor dan ditemani wanita jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang. Dengan sangat hati-hati ia memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi. Di situ Abu Jahil juga melihat seorang wanita cantik yang siap menemaninya. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Mimpi apa aku semalam sampai bisa ditemani wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi hari ini adalah hari yang paling sial buatku." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Loh, memang apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Kesialanku ini karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil mengernyitkan dahinya, seolah tak percaya dengan apa yang ia barusan dengar.